Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua. Kembali lagi di Cari.id, Get Your Idea. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat latar belakang secara otomatis. Ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Jadi langsung aja kita bakal ngebahas tentang cara membuat latar belakang yang dibilangnya sih secara otomatis. Kenapa pada akhirnya aku mau buat video ini? Karena sering banget nih, belakangan ini aku lihat di FYP TikTok aku ya, cara membuat latar belakang secara otomatis gitu, pakai website yang ada di internet gitu kan. Tapi dalam hati aku ada rasa penasaran, apakah memang bisa dan lain sebagainya gitu kan. Jadi aku rasa ada teman-teman juga nih yang tahu tentang informasi ini, atau mungkin udah ada yang pernah coba dan ternyata bisa. Boleh banget ntar kalian kasih tanggapan kalian di kolom komentar ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, aku bakal ngebahas ini untuk kalian semua. Oke? Jadi kita langsung aja buka browser kita. Dan nama websitenya adalah Connected Papers. Itu ya, seperti itu. Oke, kita pilih link yang paling atas, kita klik kiri dan ini adalah websitenya. Oke, dari tampilan sendiri kita tahu ini adalah tampilan untuk mencari sebuah paper, karena di sini ada bacaan to start enter a paper identifier, atau untuk memulai kita diharuskan memasukkan identitas dari paper itu sendiri, dari paper yang ingin kita buat gitu. Misalkan aku ingin membuat sebuah paper tentang akuntansi sektor publik gitu kan. Aku langsung aja nih ketik akuntansi sektor publik. Nah, jika sudah, kita klik yang build a graph. Ya, jadi for your information bahwa sebenarnya website ini adalah seperti namanya, Connected Papers. Jadi dia itu berfungsi untuk menyambungkan atau menggambarkan keterkaitan antara satu paper dengan paper yang lain. Nah, di sini kita sudah selesai memasukkan keywordnya dan keluar hasil pencariannya. Kita bisa lihat di pertama ini ada evaluasi kinerja reformasi akuntansi sektor publik pada pemerintahan dan bla 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 bla. Nah, di setiap sesinya ini setiap bagiannya ini 1, 2 dan seterusnya itu terdiri dari pertama ada judulnya, kemudian ada penulisnya, kemudian ada jurnal tempat dipublishnya papers tersebut, kemudian ada jumlah citasi dan juga references yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi untuk citationnya ini itu adalah berapa papers yang mensitasi papers ini dalam melakukan penelitian. Kemudian untuk referencesnya ini adalah berapa papers yang digunakan oleh papers ini untuk melakukan penelitiannya. Kemudian berikutnya ada beberapa sumber pendukung yang digunakan atau yang bekerja sama dengan Connected Papers untuk website mereka. Yang pertama ada Connected Papers itu sendiri, agak belibet ya. Kemudian ada Semantic Scholar, ada Doi Publisher Page dan juga ada Google Scholar. Berikutnya di sini ada abstrak dari papersnya itu sendiri. Kita bisa lihat di sini ada tujuannya, kemudian ada metode penelitiannya juga sampai ada hasil penelitiannya. Begitu juga seterusnya. Nah, yang harus kalian perhatikan ketika menggunakan website ini adalah jumlah citasi dan juga references yang ada di setiap papersnya. Karena kalau misalkan citasinya 0 dan juga referensinya 0 ini, maka akan menghasilkan tidak akan menghasilkan sebuah grafik gitu, tidak akan menghasilkan sebuah keterkaitan. Kita coba ya, kita klik paper yang ini dengan 0 citation dan juga 0 references. Kita klik kiri, nah maka akan seperti ini tampilannya. Sorry, we couldn't find enough papers to create a graph. This can happen because the paper wasn't parsed well in the database. Karena tidak ada database yang terkumpulkan untuk bisa membuat keterkaitan antara paper ini dengan paper yang lain gitu. Kita coba balik lagi, kita coba cari paper yang citation dan juga referencesnya itu tidak 0. Nah, seperti ini yang di bawahnya. Jadi citationnya 0, tapi referencesnya ada 7. Artinya belum ada penelitian lain yang mencitasi penelitian ini atau papers ini. Namun dari paper ini sendiri dia sudah menggunakan 7 referensi untuk menyusun papersnya. Kita coba klik. Ya, hasilnya akan seperti ini. Nah, disinilah fungsi utama dari Connected Papers ini. Jadi kalau misalkan kita bandingkan ya dengan Google Scholar misalkan, itu kita kan tidak, walaupun kita bisa tahu apa saja yang digunakan dalam mereferensikan, walaupun kita bisa tahu apa saja sumber referensi dari paper tersebut, tapi dia tidak secara serta-merta menyantumkan link dari papersnya itu sendiri. Berbeda dengan Connected Papers.
Jadi kalau misalkan kita arahkan ya kursor kita ke salah satu node atau titik, maka dia otomatis akan merujuk ke link dari papers itu sendiri. Jadi kita anggap kita klik yang ini ya, kita klik yang ini, yang Balkis 2018, kita bisa langsung klik ini untuk masuk ke papersnya tanpa kita harus secara manual gitu mencari sendiri di connected papersnya. Kalau misalkan di Google Scholar kan kita harus copy dulu nih judulnya, kemudian baru kita cari papersnya. Tapi di sini kita bisa langsung tinggal klik aja nodenya, baru kita klik di sini dan kita akan masuk ke papersnya itu sendiri yang menjadi referensi dari paper sebelumnya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat di papers ini dia menggunakan rentang waktu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kita lihat di pojok kanan bawah ini dari 2014 sampai 2021. Oke, jadi untuk papersnya ini sendiri ini kan judulnya peningkatan kompetensi siswa melalui pelatihan ya. Ini nih dia. Jadi papers ini titiknya adalah ini. Untuk bisa mengetahui hubungan antara satu titik dengan titik yang lain, kita gerakkan saja kursornya ke salah satu titik. Misal kita akan mencari tahu hubungan antara Primasari dengan Garaika. Kita arahkan kursornya ke sini. Ya, jadi Primasari ini dia langsung berhubungan ke Garaika 2020 tanpa melalui perantara artikel lainnya atau papers lainnya. Beda halnya dengan misalkan Amran ya, Amran. Jika kita lihat Primasari awalnya dia akan mensitasi si Mahulai, kemudian baru ke Amran. Atau dalam hal ini bisa kita sebutkan bahwasanya di dalam Amran Mahulai berbicara seperti itu. Kemudian itulah yang dikutip oleh Primasari pada tahun 2021. Begitu. Kemudian berikutnya, oke kita coba untuk melihat papers yang lain. Tadi kan dia citasinya 0. Coba kita cari yang ada citasi dan juga ada referensinya. Oke, kita bisa lihat di sini ada papers yang berjudul Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik bla 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 dengan jumlah citasi sebanyak 15 dan juga jumlah referensi sebanyak 8. Kita klik. Oke, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, di penelitian ini kita bisa lihat kalau referensi yang digunakan itu dari 1986 hingga 2021. Oke, berikutnya kita akan coba melihat paper-paper yang digunakan oleh papers ini, paper pengaruh penerapan akuntansi sektor publik bla bla bla, untuk membuat penelitiannya di prior works. Oke. Kita baca penjelasan di sini. These are paper that were most commonly cited by the papers in the graph. Jadi ini adalah beberapa papers yang digunakan oleh papers ini untuk membuat penelitiannya hingga akhirnya dapat digunakan untuk membuat sebuah grafik. Jadi di sini. Dan berikutnya untuk derivative works, di sini merupakan papers that cite many of the papers in the graph. Ini adalah kumpulan papers yang mensitasi papers yang digunakan oleh papers ini, pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, dalam membuat papersnya. Nah, kita bisa lihat banyak sekali penelitian-penelitian saat ini atau yang terbaru yang juga ikut dalam mensitasi papers yang digunakan oleh penelitian ini. Jadi dari sini kita bisa berasumsi bahwasanya papers ini menggunakan sitasi atau dasar rujukan yang terupdate karena diikuti juga oleh peneliti-peneliti lainnya dalam membuat penelitian seperti itu. Dan berikutnya ada sedikit tips yang dapat aku berikan jika kalian ingin menggunakan website ini ya, yaitu adalah dengan menggunakan seperti tadi. Kalau misalkan kalian lihat di bagian loadingnya ada bacaan hold control while clicking the papers gitu kan. Nah, ini berguna untuk membuat papersnya ini terbuka di tab lainnya. Oke, jadi tidak di tab ini. Biasanya kan kita kalau misalkan mau lihat referensi, males ya buka satu-satu, terus balik lagi buka yang lainnya. Nah, biar sekalian aja kebukanya, kita bisa tahan kontrol, lalu kita klik papers yang kita ingin buka. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat di atas, papers ini sudah terbuka di tab baru lainnya. Kemudian kita coba lagi untuk papers berikutnya. Kita tahan kontrol,
lalu kita klik papersnya. Ya, terbuka lagi di tab berikutnya. Oke, jadi itu tadi adalah cara membuat latar belakang secara otomatis katanya. Tapi nyatanya menurut aku pribadi, ini opini lo ya, ini tidak bisa membuat latar belakang secara otomatis. Dalam hal misal kita ingin membuat latar belakang, kita hanya perlu masukkan judul gitu langsung tertulis semua latar belakang, itu tidak bisa tentunya. Namun website ini bisa membantu kita dalam membuat kerangka berpikir ketika membuat latar belakang itu sendiri, karena di website ini kita bisa lihat keterkaitan antara satu website dengan website lainnya. Nah, begitu, semoga bermanfaat dan terima kasih.